Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'd. Dalam kitab Umdatul Ahkam, Kitabus Shalah, hadis nomor 98, An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli, adalah beliau sholat. Jadi kalau fi'il madhi dalam bahasa Arab, fi'il madhi bertemu barengan digandengkan dengan fi'il mudhari', itu maksudnya tidak selalu, jadi kadang-kadang. Jadi terkadang Nabi SAW sholat, begitu maksudnya, karena tidak setiap waktu, setiap hari. Itu kalau kita pelajari tata bahasa Arab. Sehingga kalau kita mengerti ilmu bahasa Arab itu, insya Allah tidak akan salah di dalam memahami penafsiran-penafsiran Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada hadis, kana yusolli, terkadang Nabi itu sholat, atau adalah pernah Nabi itu sholat, wa huwa hamilu Umamah binti Zainab, beliau dalam keadaan menggendong, hamilun, hamila, atau hamilun, menggendong atau membawa cucunya bernama Umamah. Umamah itu anak perempuan dari anak perempuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab. Jadi Umamah binta Zainab, anak perempuannya Zainab. Kenapa tidak disandarkan kepada suaminya Zainab? Ini disandarkan kepada Zainabnya, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ternyata bapaknya ini dalam keadaan tidak beriman. Yang Zainab ini beriman. Ini menikah sebelum bi'sahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah itu diutus, punya anak Zainab dari putri beliau, dari istri beliau yang pertama, sinten? Khadijah. Nah, menikah dengan laki-laki yang tidak beriman. Masih berkaitan pembahasannya dengan hadis terakhir, kita baca dulu. Wali Abi Al-As ibni Rabi ibni Abdi Syamsin, Rasulullah beliau Abul As ini menceritakan bagaimana Rasulullah itu sholat sambil menggendong anaknya. Umamah tadi itu, Umamah binti Zainab binti
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan faida sajada, maka ketika Rasulullah itu sujud, wado'aha, beliau meletakkan Zainab bin sinten wau, meletakkan Umamah binti Zainab waktu sujud. Wa idza qama hamalaha, dan ketika beliau berdiri, hamalaha, beliau menggendongnya, beliau membawa Umamah itu. Nah, jadi jamaah sekalian, di dalam hadis ini kita dapati penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh sholat berjamaah. Beliau menjadi imam, beliau membawa cucunya, sholat sambil membawa cucu. Bagaimana sholatnya? Boleh tidak sholat sambil menggendong anak? Dengan hadis ini maka boleh kita sholat itu sambil menggendong anak, membawa anak, yang tentunya sebelum sholat anak ini harus dijaga terlebih dahulu kesuciannya. Jadi dari najis bajunya damelaken napa kinten enten pampers ten popo wonten dijaga. Nah, sebab nanti kalau kita waktu gendong anak kita tidak dikasih popo, pampers atau pelindung dari najis, nanti kalau pipis kita menggendong sambil terkena air kencing yang najis ini. Nah, jadi para orang tua yang membawa anaknya supaya memperhatikan. Jadi kalau dibawa ke masjid harus betul-betul terjaga, dijaga. Kemudian diharapkan para orang tua betul-betul memperhatikan jangan sampai anaknya itu mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah. Nah, itu tanggung jawabnya orang tua. Jadi kalau orang tua membawa anaknya, dia bertanggung jawab terhadap anaknya, jangan dibiarkan. Makanya diberi contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, digendong, kemudian waktu ruku wonten niku diletakkan, kemudian waktu berdiri digendong lagi, kemudian waktu sujud itu diletakkan. Jadi sholatnya sambil menggendong anak, dikendalikan anak itu. Jadi jangan dibiarkan anak itu lalu lalang, lari-lari ke ujung utara, ke ujung selatan, damel pelayonan ngoten. Padahal kalau salam ngoten anaknya mboten wani belas, nggih ya. Leres nggih. Kene pun wanti imam salam ngoten niku anake langsung seset tenggene tiyang sepahe. Tapi waktu sholat ngoten niku pelayon-pelayon ngoten niku. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Itu tanggung jawabnya orang tua. Lalu kita kan sudah sholat jamaah di permulaan. Lah ya, orang tua harus mengendalikan anaknya. Apalagi kalau anaknya rame ya diambil, digendong, nonton. Atau mengambil posisi ngereni mawon, menjaga anaknya. Matos karine mawon untuk menjaga dan mengendalikan anaknya. Nanti kalau sudah rakaat terakhir nanti itu masuk berjamaah, nanti anaknya
ketika bapak-bapak atau ibu-ibu yang salam, anaknya nanti mau rame berpikir 1000 kali, ngoten. Itu upaya untuk menjaga jangan sampai mengganggu konsentrasi dan kekhusyukan sholat berjamaah. Kalau anak itu sudah dewasa, tidak usah anak ya, kalau ada orang dewasa melewati orang yang sholat saja itu dihalau, didorong. Kalau tetap melawan, memaksa, itu kita dalam keadaan sholat itu boleh untuk nyelentik, diselentik napa dipukul itu boleh ya, memukul di dalam sholat ya. Karena apa? Sudah dihalau, dikasih ada orang mau lewat, kita halau begini. Kalau dia memaksa di dalam sutroh kita, dalam sutrohnya itu memaksa untuk lewat, nah itu boleh untuk dipukul. Tapi kalau anak-anak tidak boleh karena mereka belum balik. Jadi kalau ada anak-anak lari ngoten niku ya, kalau larinya sekali sih tidak ada masalah. Mau lari lagi. Nah itu bagaimana? Ya kalau kita jadi makmum orang tuanya tidak tanggap ya kita saja yang tanggap. Anak itu ambil kemudian gendong, diambil digendong, kan kalau orang lain yang memegang mengingatkan kan bisa jadi barangkali ada khawatir atau takut. Atau kalau berut ngoten niku digendong taruh di belakang ngoten. Seperti itu. Nah, tapi ini juga perlu untuk diperhatikan khususnya dalam persoalan ini adalah tanggung jawab orang tua. Jadi supaya bisa menjaga kekhusyuan sholat berjamaah. Dari hadis ini kita mendapati penjelasan jawazu bolehnya melakukan gerakan-gerakan. Jawazu misli hadhil harakah fi sholatil faridah wan nafilah. Jadi boleh melakukan gerakan-gerakan dalam sholat wajib atau sholat sunnah, baik itu al-imam minal imam wal makmum wal munfarid, baik imam, makmum atau orang sholat sendiri, walau bila daruratin ilaiha, meskipun tidak dalam keadaan darurat ya, seperti menggendong anak kan tidak dalam keadaan darurat, kita sholat menggendong anak ini otomatis kalau kita gendong anak gerakannya tidak itu mesti berkali-kali. Nah, kita gendong nonton niku nggih, niku kan gerak kita ini menyesuaikan keadaan anak. Kemudian kita letakkan, nah kita gendong lagi, nah itu kan ada gerakan-gerakan. Nah gerakan-gerakan yang seperti ini karena ada udzur kita bawa anak dan menggendongnya, maka diperbolehkan. Sebagaimana yang dicontohkan di dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa anaknya ke masjid, beliau menjadi imam. Faida sajada wadu'aha wa ida qoma hamalaha. Hadisnya selesai sesuai dengan babnya. Sebelum kita berlanjut pada bab berikutnya, yaitu babu wujubit tumakninati. Jadi babu wujubit tumakninati fir ruku'i wasujudi, menawi wonten sing perlu tangkletaken monggo. Nggih. Kalau wujudnya seperti ini biasanya kan bawahnya nanti kita sholat lupa terus ingin menutup pintu supaya kita nggak keluar atau turun gitu. Itu kita dalam keadaan sholat itu membatalkan sholat atau tetap sholat atau bagaimana? Karena ada urusan yang sangat emergen diperbolehkan. Jadi untuk menjaga supaya anaknya, karena khawatir dia keluar, menutup pintunya atau mengamankan supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.
tidak perlu untuk membatalkan sholat. Itu berdasarkan hadis yang lain, insya Allah di dalam kitab hadis termaktub di sana, salah satunya kitab Bulughul Maram nih, disebutkan kalau ada kalajengking lewat atau ular lewat sedang kita ini sholat, apa yang harus kita lakukan? Bu, batalkan sholat, melayu, napa berok-berok misalnya ngoten niku. Yang kita lakukan adalah keluar, mengambil sesuatu, melihat sesuatu, barangkali ada yang bisa diambil berupa tongkat, batu atau apa, kemudian kita pukul kalajengking itu atau binatang yang berbahaya tadi. Kalau jengking nopo kelabang kita pukul tanpa bersuara. Setelah itu kita buang keluar, kemudian kita masuk lagi meneruskan sholatnya kita, tidak apa-apa. Yang kedua juga berdasarkan hadis, kalau kita dalam keadaan pilek batuk, pilek batuk tidak bisa ditahan, nah, kita boleh bawa kesak kita batuk, kita sisi dibersihkan di sini. Atau kalau tidak kuat karena batuknya luar biasa, keluar dari tempat sholat, menyelesaikan hajatnya, kemudian masuk lagi melanjutkan tanpa harus untuk membatalkan sholat. Karena itu bukan perkara yang membatalkan sholat. Jelas ya? Insya Allah dalil-dalilnya nanti kalau kita ngaji terus, nanti akan kita temukan di dalam kitab-kitab hadis. Menawi mboten enten malih babu wujubit tuma'ninati fir ruku'i was sujudi, bab tentang wajibnya tuma'ninah. Tuma'ninah itu artinya tenang, tidak banyak, tidak tergesa-gesa. Nah, itu tuma'ninah dalam hal ruku', pada waktu ruku' dan pada waktu sujud. Ini dibahas masalah ruku' dan sujud bukan berarti waktu berdiri tidak tuma'ninah, itu secara otomatis, karena berdiri kita itu agak lama yang kita baca itu Al-Fatihah dan surat. Yang terjadi kadang-kadang tidak tuma'ninah di dalam sholat sebagian besar muslimin itu pada waktu rukuk dan pada waktu sujud itu tidak tuma'ninah, artinya tidak lama, tidak tenang, tergesa-gesa. Rukuk segera bangkit, sujud segera bangkit, itu namanya tidak tuma'ninah. Jadi antara berdiri dan rukuknya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar gitu. Jadi bacaannya cepat, tidak tenang. Mestinya harus rukuk tenang, sesudah itu membaca bacaan-bacaan rukuk, kemudian berdiri, kemudian sujud. Semuanya demikian. Di dalam hadis yang lain sebelum kita bahas, itu Rasulullah SAW antara berdiri Rasulullah dengan rukuknya, dengan iktidalnya dan sujudnya, duduknya, tasahudnya, itu semuanya itu berdekatan, bersamaan. Artinya lamanya sama dengan rukuknya, rukuknya lama sama dengan berdirinya, iktidalnya sama dengan rukuknya, sujudnya sama dengan rukuk, iktidal dan berdiri. Itu ketika Rasulullah menjalankan sholat sunnah, menjalankan sholat sunnah ini. Jadi berdiri dan rukuk berdiri dan sujud itu seimbang lamanya. Itu kalau sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau paling ringan-ringannya tidak lama ketika berdiri, rukuknya
itu seimbang dengan berdirinya. Misalnya baca surat Fatihah dan surat Al-Kafirun, rukuknya sama dengan Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam kitab-kitab hadis. Kita lihat hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjid. Rasulullah masuk masjid. Fadakhala rajulun, maka ada seorang laki-laki masuk masjid. Fasola, lalu sholat sunnah. Sholat sunnah di sini ya, sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah apa begitu. Kalau untuk sholat sunnah tahiyatul masjid, waktu apa saja boleh, tidak ada waktu-waktu terlarang. Summa jaa, sesudah sholat sunnah, rajul tadi datang kepada Rasulullah, fasallama ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan salam kepada Nabi. Farad dan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab salamnya. Dalam riwayat yang lain itu menjawab salamnya alaikas salam. Dalam riwayat ini juga disebutkan nanti. Faqala, kemudian Nabi bersabda, irji fasolli, ulangi lagi, lalu sholatlah. Balenono sholatmu, ngonten. Ayo ulangi lagi, sholatlah. Fa innaka lam tusolli, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Padahal sudah sholat itu dianggap belum sholat ini. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan. Ada orang sholat tapi tidak dihukumi sholat. Nah, kita harus khawatir nih. Kita sholat tapi belum sholat, tidak dianggap sholat. Seperti rojul di sini sudah sholat 2 rakaat, datang kepada Nabi, ayo balenono meneh sholatmu, nonton. Faraja ar-rajulu fasallaka makana sholat. Maka rojul tadi kembali mengulangi lagi sholatnya sebagaimana dia sudah sholat 2 rakaat itu. Summa jaa fasallama ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang kepada Nabi mengucapkan salam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikas salam, dan atasmu salam, wa alaikas salam. Jadi boleh kita mengucapkan salam, assalamu alayka ya akhi, kita jawab wa alaikas salam, itu boleh. Tapi kenapa kalau kita diajari assalamualaikum? Dhamirkum itu untuk tahrim, untuk apa? Tahrimah, untuk penghormatan. Waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab oleh Nabi waalaikumsalam. Summa qala irji fasolli, ulangi lagi sholatnya. Ayo kembali sholat lagi, begitu. Berapa kali nih? 2 kali. 2 napa 3 nggih? 3 nggih. 3 nggih. Fa innaka lam tusolli, maka sesungguhnya kamu belum sholat. Itu salasan. Nah, ini 3 kali sudah. Jadi sudah 3 kali itu suruh ngulangi lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajul. Nah, akhirnya kan ya penuh dengan pertanyaan, kok disuruh ngulangi lagi, ini bagaimana ini? Maka Rasul tadi berkata, walladzi ba'atsaka bil haq, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, ma uhsinu ghairahu, tidaklah aku membaguskan ya, selainnya ini, selain ini, ya ini yang bisa saya lakukan ini. Sholatnya ya seperti ini yang bisa saya lakukan. Tidak ada cara yang lain. Sholatnya begini. Fa'alimni, maka ajari saya. Nah, kalau sholat saya tidak bagus ini, ajari saya ya Rasulullah. Nah, ini pelajaran bagi kita ini. Jadi kita mengaji itu tujuannya adalah untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, termasuk sholat-sholat kita ini. Kalau sebelumnya sholatnya tidak baik, sebelumnya sholat tidak sesuai dengan sunnah, kemudian kita ngaji sunnah, ya kita harus berusaha untuk merubah
sholat kita sesuai dengan sunnah. Seperti rajul ini disuruh untuk mengulangi. Kenapa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan pengajaran kepada rajul ini. Idza kumta ila sholati, apabila kamu berdiri untuk sholat, fakabir, maka bertakbirlah. Memulai sholat itu dengan takbir. Jadi kalau kamu sholat sudah menghadap kiblat, takbir. Yang diucapkan adalah takbir. Sehingga kita tidak perlu untuk mengucapkan usolli fardol maghribi salasan adaan imaman au makmuman, terus pripun dan seterusnya. Itu tidak disyariatkan, tidak diajarkan oleh Nabi. Pembuka sholat, mengawali sholat itu dengan takbir. Praktis sudah, tidak usah ruwet-ruwet. Lo kan gampil tuh, tinggal menghadap kiblat kemudian takbir Allahu Akbar loh. Jadi tidak usah baca-baca sebagaimana yang banyak dari kalangan kita baca itu. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Usolli sampai selesai Allahu Akbar. Nah, Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Yang diajarkan oleh Nabi, idza kumta ila sholati fakabbir, bertakbirlah. Takbir di sini yang dinamakan oleh para ulama disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena sesudah itu haram, kecuali yang disyariatkan di dalam sholat sampai selesainya sholat. Dan takbiratul ihram itu hanya di permulaan saja. Dan perlu kita ketahui Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bahwa meskipun kita masbuk, ya harus pakai takbiratul ihram dulu. Sebab kadang-kadang sebagian kita jumpai ada saudara-saudara kita itu ketika imam itu sudah rukuk atau ketika imam itu sudah sujud atau duduk tasahud, ada makmum datang langsung Allahu Akbar, langsung Allahu Akbarnya itu langsung duduk mengikuti imam. Mestinya Allahu Akbar kemudian Allahu Akbar mengikuti imam, mestinya demikian. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah berdiri takbir, kemudian bacalah apa saja yang mudah ma'aka, yang ada padamu, bersamamu, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Artinya baca Fatihah, kemudian baca surat atau ayat yang dia punya, yang dia hafalkan, yang mudah-mudah. Sumarka hatta tatma'inna roki'an, kemudian rukuklah hatta tatma'inna, sampai benar-benar tenang. Itu kalimatnya ada nun yang disidah. Itu nun taukid, maksudnya benar-benar tenang, sampai benar-benar tenang, rokian, dalam keadaan rukuk. Artinya tenang itu tidak tergesa-gesa, tidak bersegera untuk bangkit i'tidal, tidak, tapi betul-betul rukuk dalam keadaan sempurna. Sumarfa hatta tak tadila qaiman, kemudian bangkitlah, angkatlah kepalamu sampai lurus dalam keadaan berdiri. Bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, betul-betul dalam keadaan berdiri. Kemudian kita berdoa dan
doa yang kita baca sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum membaca doa Rabbana walakal hamdu. Itu paling sedikit. Nah, yang dicontohkan Nabi yang lebih dari itu, Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yang fa'u dal jaddi mingkal jaddu. Itu kalau kita amalkan antara rukuk dan i'tidal itu nanti berbanding seimbang dengan berdirinya. Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi, dan seterusnya sampai selesainya tadi. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan sholat yang harus kita teladani. Summa kemudian sujudlah hatta tatma'inna, sampai benar-benar kamu tenang sajidan dalam keadaan sujud. Jadi tenang, tidak tergesa-gesa untuk bangkit, dinikmati. Dinikmati, sholat itu harus kita nikmati, bacaannya dinikmati, gerakannya dinikmati. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkatlah kepalamu sampai benar-benar tenang dalam keadaan duduk. Duduk di antara dua sujud. Namanya duduk napa kuwi? Duduk tiros, ngoten. Kalau duduk tasahud atau duduk tawarruk, ngoten. Sampai benar-benar duduk, jadi tidak segera untuk sujud lagi. Summaf'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukanlah itu di dalam sholatmu semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Salatnya tidak terlalu cepat, salatnya tidak cepat-cepat. Jadi salatnya itu dalam keadaan tumakninah, bisa merasakan ketenangan menjalankan salat. Tumakninah itu tenang, konsentrasi, khusyuk, tidak tergesa-gesa, tenang, itu bisa merasakan hanyutnya keadaan, sehingga bisa meresapi, memaknai, dan merasa nikmat ketika kita menjalankan sholat. Innal musolli, di dalam hadis yang lain, innal musolli yunaji rabbahu, sesungguhnya orang yang sholat itu sedang berdialog, bercakap-cakap, menghadap dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Maka Rasulullah memerintahkan fal yang durbiman yunajihi, masing-masing kita orang yang sholat supaya memperhatikan dengan apa yang kita sedang berhadapan dengan Allah ini, dalam gerakan kita, juga dalam bacaan-bacaan kita setiap rakaat. Jadi merasa tenang, menghadirkan hati ketika membaca itu, merasakan nikmat meskipun tidak tahu artinya, misalnya tetap bisa merasakan nikmatnya, husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadi persoalan sambil kita mengikuti perjalanan waktu itu, kita belajar. Dan yang disebutkan di dalam hadis ini merupakan rukun-rukun pada sholat.
Nah, kalau rukun-rukun di dalam sholat ini tidak kita tunaikan, yaitu tumakninah di dalam rukuk dan sujud dan i'tidal, kemudian duduk di antara dua sujud, maka Rasulullah SAW menyuruh rajul tadi untuk irji fasoli, balenono meneh salatmu. Nah, kalau kita kan diriskan kajenge ngeken tiyang sing ngoten, Pak, salatnya jenengan cek cepet banget, sampean baleni malih Pak. Kalau kita kan tidak bisa, sakit jenengan ngoten. Atau contohnya ngeten Pak Bu, kita sholat di belakang imam, ini dulu yang dipertanyakan nih. Imamnya nek maca sholat duhur kali asar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, Allahu liman hamidah. Kita baca Fatihah saja masih maliki yaumiddin, iya, itu imamnya sudah Allahu Akbar untuk rukuk. Akhirnya kita neruskan, selesai, imamnya sudah sami Allah liman hamidah, kita belum rukuk. Akhirnya kita rukuk, baru selesai, ini imamnya sudah sujud, ketinggalan kita, nggak bisa karena kecepatan. Nah, itu bagaimana? Ya, diingatkan imamnya supaya kalau sholat jangan cepat-cepat. Nah, kalau susah untuk diniatkan, ambil saja rakaat terakhir saja. Kenapa? La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, itu karena wajib di dalam sholat, wajib baca Fatihah, minimal Fatihah. Minimal itu Al-Fatihah. Nah, makanya sholat ini perkara yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Yang sebagian besar dari kalangan kita kalau sholat niku super cepat. Jadi Allahu Akbar, baca Fatihah surat, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, jadi sholatnya cepat. Monggo kula jenengan belajar sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi dan merasakan nikmatnya sholat. Ngelek sholat mboten cepat-cepat. Paling ringan-ringannya sholatnya Nabi itu baca surat Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua itu baca surat Al-Ikhlas, kemudian rukuknya sebanding dengan berdirinya. Jenengan hitung piyambak mawon latihan sholat, baca Fatihah kali Al-Kafirun berapa menit, kemudian rukuknya disamakan dengan berdirinya berapa menit, i'tidalnya disamakan dengan rukuknya. Itulah yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dados nek tiyang niku salate niku super cepat, niku tidak dianggap salat. Apalagi salat tarawih 10 menit sudah selesai. Itu bukan salat, itu olahraga. Pun setunggal hadis dalam bab baru menawi wonten perkawis yang perlu ditangkletaken, monggo. Boten-boten? Oke, mugi-mugi ngaos dalu niki ndadosaken tambahan ilmu manfaat kangge kula jenengan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.